Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Nah, kali ini BPPM sedang mengadakan program terbaru yaitu podcast. Dan pastinya kita akan menghadirkan beberapa orang dan tentunya di kalangan mahasiswa juga nih. Nah, langsung aja ya. Beliau ini datang gitu ya sebagai duta kampus tahun 2019. Nah, kita akan berbincang-bincang juga, ngobrol-ngobrol santai yang pastinya akan membuka ya pemikiran kita dan wawasan kita, teman-teman. Nih Kak, siapa dulu nih? Kita kenalan dulu nih. Halo, perkenalkan aku Prista Audianti. Aku jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2017. Wah, ini perkenalan yang pertama kali dan pastinya langsung bertemu dengan duta kampus nih loh teman-teman. Apalagi kan kita ada maba ya kayak di tahun 2020 juga yang pastinya nggak ketemu juga sama kita kan kayak keburu online. Nah Kak, kebetulan karena kita mau bahas seputar kampus nih ya dan tentunya ini juga masalah tentang kuliah online. Nah kita mau berbagi dulu ya kan karena kan dari ranah 2020 adik-adik kita ingin sharing-sharing juga nih Kak, ya kan? Nah, Kak gimana sih pengalaman Kakak gitu ya? Kesan-kesan Kakak juga nih selama mengikuti kuliah online ini gitu. Kuliah online ya? Iya. Mungkin yang pertama sih pusing ya. Karena kan ini kayak metode terbaru. Biasanya kan kita tatap muka, terus paling kalau misalnya online tuh cuma sekedar kayak kirim tugas lewat email gitu kan. Cuman sekarang kayak benar-benar Zoom yang kita belajar sama dosennya tuh lewat media online gitu kan. Pertama sih memang ada kesalahan teknis gitu kayak agak ribet, jaringan jelek, udah gitu miscommunication antara dosen sama mahasiswanya, terus misalnya ada mahasiswa yang telat masuk gak bisa akses jadwal dan lain-lain. Pertama sih memang ribet, cuman kesini-sininya karena kita harus beradaptasi kan ya, mau gak mau, jadi ya udah terbiasa aja sih sekarang. Dan ada serunya, pertama-tama seru kayak wah seru juga ya kita sekolah, kita belajar di rumah tapi bisa sambil tiduran kayak gitu-gitu. Biasanya kan kayak benar-benar dengerin dosen, duduk terus kadang ngantuk kayak gitu kan. Cuma lama-lama bosen juga sih karena kan sendirian nggak ketemu teman-teman gitu. Iya, pastinya ini kan nggak enak juga ya karena kan kuliah online nggak tatap wajah, plus minus ya. Nah, hal menarik apa sih ini gitu ya dari Kak Prista gitu ya yang dimana mengalami kuliah online ini? Karena kalau aku sendiri nih ya Kak ngalamin hal menariknya itu adalah ketika bisa ngikut webinar gitu ya. Dan itu fleksibel banget. Nah, kalau Kakak Prista sendiri gimana nih? Kalau aku menariknya ini sih seru sama paparazinya teman-teman ya. Jadi kan kalau misalnya kita online tuh kadang kita nggak sadar muka kita kayak lagi ngapain gitu kan, terus tiba-tiba ada yang mention di snapgram kayak muka kita lagi jelek banget atau nggak yang baru bangun tidur atau nggak yang lagi perjalanan. Itu sih hal-hal yang menarik, jadi kayak mereka tuh bisa belajar di mana aja dan bisa lagi ngapain aja gitu. Itu sih hal yang menarik menurut aku. Iya, paparazi ya. Paparazinya. Ini kayaknya tuh kesolidan itu terjaga banget antar kelas ya Kak ya. Nah, biasanya nih Kak, kendalanya tadi Kakak bilang kan karena jaringan. Selain itu apa aja sih kendala yang selama alami kuliah online ini gitu? Mager ya, rebahan. Karena kebiasaan. Apalagi awal-awal kita diliburin itu kan sebelum ada kuliah online kita benar-benar libur kan. Yang kerja di WFH gitu kan. Jadi selama kayak sekitar 2 minggu kali ya kita nggak diliburin kuliah gitu sekitar beberapa minggu itu kebiasaan rebahan dan nggak boleh keluar rumah juga. Udah gitu kebiasaan berkegiatan di rumah. Jadi pas ada kuliah tuh kayak, mager nih. Soalnya biasanya jam segini lagi Netflix atau enggak jam segini biasanya lagi scroll TikTok gitu kan. Jadi pertama pasti mager, dan itu sih yang lawan mager susah banget karena posisinya di rumah yang tempat ternyaman kita kan. Iya gitu. Benar-benar, dan posisinya juga kita belajar. Jadi bagi fokus ya Kak ya. Terus kadang malah jadi nggak fokus juga karena kan online nih. Jadi kadang dosen ngomong, kadang kita tetap scroll handphone, main IG, terus chattingan sama orang gitu. Terus karena kan ada awal-awal tuh ada kita boleh kameranya boleh off kan? Iya boleh. Cuma kesini-sini kan nggak boleh karena kan nggak fair katanya. Awal-awal apalagi kamera off, terus voice-nya off juga, udah aja kita kayak yang penting absen, kitanya tidur apa segala macam kan nggak ada yang tahu. Iya kan? Benar. Nah ini biasanya kalau udah off kamera, on semuanya bisa-bisa jadi tidur ujung-ujungnya gitu ya. Temen-temen aku juga banyak yang kayak gitu. Ya kayak tidur. Pas udah dipanggil nggak nyaut. Jadi tidur. Alasannya masih jaringan kan? Jaringan. Iya benar. Ini absen katanya. Absen ya, konkret lah itu ya. Nah ini Kak menarik banget ya, hal yang Kakak rindukan gitu kan. Selama ini kan kita kuliah offline tuh kan bertatap wajah, bercanda, bisa ke kantin gitu. Kalau aku sendiri kan paling rindu banget tuh sama ini, tahu kan yang jeruk makanan pentol tuh paling suka banget dan kangen banget gitu. Terus ketemu dosen yang lucu, kadang killer. Nah kalau Kakak sendiri gimana nih? Kalau aku menariknya ini sih suasana kelasnya pertama, walaupun memang jadi aku tuh tipe orang yang sebenarnya senang banget belajar, tapi
senang belajar itu kayak barengan suasananya gitu yang aku suka. Dan aku suka ngedengerin terus kalau di kelas kan kayak kita lempar-lempar pendapat gitu kan. Terus kayak adu debat kayak gitu, itu kan seru. Bener. Terus udah dari situ yang biasanya kita nunggu kelas tuh nongkrong, entah di kantin atau di kosan teman atau misalnya kita yang organisasi bisa di sakre gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiganya tuh kangen banget sama kerja kelompok. Kalau aku kerja kelompok, misalnya kerja kelompok tuh asiknya ya memang sebenarnya kerja kelompok gitu kan. 20% ngerjain, 80% gibah gitu kan. Bener. Ya tapi seru kan. Seru. Terus makanan kampus juga yang bikin aku kangen kayak sate, terus sop buah, nasi goreng itu bikin kangen banget. Pokoknya intinya kangen kebersamaannya aja sih, karena selama beberapa bulan apalagi awal-awal kan masih adaptasi ya, kita semua masih adaptasi buat kayak new normal gitu kan. Adaptasi jadinya banyak hal yang dibatasin juga. Terus kita keluar pun masih takut, masih belum ada kayak sekarang yang misalnya harus rapid dulu lah, terus harus pakai masker apa segala macam. Jadi yang waktu itu paling dirinduin banget sebulan sampai 3 bulan pertama itu ya itu ketemu sama teman-temannya, udah gitu bercandanya, nongkrong dan lain-lain sih. Tapi kalau untuk masalah ini kan karena online ya kuliahnya, pernah ketemu kan pastinya kan, langsung tatap wajah sama teman-teman kayak nongkrong bareng, cerita, gibahin bareng gitu ya. Benar-benar. Nah Kak, ini kita berbicara tentang fasilitas ya. Kira-kira kalau di kampus kita sendiri, menurut Kakak gimana sih fasilitas offline atau online? Iya, kita online dan pelayanan akademiknya juga secara online. Fasilitas yang kita dapetin selama online. Iya benar. Kalau menurut aku tapi kayaknya semua mahasiswa atau semua murid, semua orang yang sekolah ngalamin hal yang sama sih. Pertama memang kita kan pertama memang tetap bayaran ya. Maksudnya bayaran tetap, maksudnya tidak ada potongan sama sekali walaupun kemarin sempat ada kayak uang saku gitu kan untuk kuota katanya. Cuman menurut aku dengan adanya kayak pandemi ini kan banyak yang dipecat juga. Takut kita kan nggak pernah tahu kondisi orang tuanya kayak apa gitu kan. Jadi fasilitas yang menurut aku dengan sebenarnya kuota yang kita pakai sehari-hari, terus kuota belajar kita, udah gitu tugas-tugas yang kita kirim itu sebenarnya kan pribadi. Benar. Jadi dengan apa yang kita bayar ke kampus tuh sebenarnya nggak bisa kita nikmatin. Cuman menurut aku mungkin kita hitung-hitung bayar jasa dosen yang mau mengajar di saat online lah. Karena kan ya mau nggak mau mereka tetap harus meluangkan waktu untuk ngajar kita walaupun keadaannya di rumah misalnya tetap ngurus anaknya sekolah atau gimana kita nggak tahu juga. Jadi menurut aku sih untuk sebanding atau nggak sebanding sama apa yang kita keluarin dan kita dapat sih sebenarnya nggak sebanding. Cuman ya ketentuannya seperti itu dan syarat pembayaran juga itu kan syarat untuk kita bisa ikut ujian, udah gitu bisa lulus, bisa apa segala macam. Jadi menurut aku ya udah mau gimana lagi gitu. Dan terima aja. Cuman menurut aku overall Unpas sih adaptasinya cepat sih menurut aku. Walaupun memang suka ada kendala kayak di website gitu. Websitenya kendala karena terlalu banyak yang akses gitu kan. Terus jadwalnya kadang telat, udah gitu ujiannya kemarin pun kayak UTS atau UAS servernya error kayak gitu kan. Cuman ya menurut aku sejauh ini lumayan membantu sih. Membantu kita lah ya. Membantu kita untuk fasilitas. Cuman kalau kurangnya paling miscommunication antar dosen mahasiswa yang kayak gitu-gitu aja sih. Dan kadang nggak bisa nyalahin juga kan. Kadang mahasiswanya yang memang nggak mengerjakan tugas tapi bilangin jaringannya error gitu kan. Terus ada juga yang memang mereka ngumpulin tugas tepat waktu tapi ke update-nya beberapa jam kemudian jadi jatuhnya telat itu kan ya tetap kesalahan teknis sih jatuhnya gitu kalau kayak gitu. Cuman ya udah mau gimana kita harus adaptasi kan. Jadi ya udah. Sebenarnya ini hal yang baru sebenarnya. Hal yang baru kayaknya buat semua deh. Iya buat semua buat kan. Semua mau pelajar. Bukan cuma di Indonesia doang kan. Benar. Karena kan lingkupnya dunia gitu pandemi ini kan. Benar. Jadi menurut aku new normal itu bukan cuma buat kita sih. Iya, ini yang memang harus jadi tantangan besar ya untuk kita khususnya mahasiswa gitu ya, belajar kuliah online. Nah, tadi kan aku udah nyampe nih ya beberapa pandangan gitu ya tentang apa pelayanan, kemudian fasilitas ya khususnya kuliah online. Nah, ini karena kita bareng-bareng sama teman-teman yang dari Unpas juga gitu, dan mudah-mudahan juga Universitas Pasundan kita juga menonton ini gitu ya, yang dimana pingin dong Kak gitu ya kritik saran yang membangun, yang dimana ini menyampaikan gitu ya untuk perubahan-perubahan lagi di khususnya di kuliah online ini gitu online. Iya. Kalau aku sendiri sih untuk kritik dan saran
mungkin beberapa bagian dari akademik misalnya atau keuangan itu bisa lebih komunikatif itu, karena kemarin tuh banyak miscommunication, kayak misalnya DPP itu bisa bisa diangsurin nanti atau enggak bisa dibayaran nanti, tapi ternyata kita nggak bisa akses jadwal karena belum bayaran. Terus ada beberapa yang bilang ini kita dapat bantuan, tapi ada beberapa orang yang nggak dapat juga. Jadi menurut aku kurangnya komunikasi, jadi kurang satu suara aja sih. Pertama itu, yang kedua lebih banyak birokrat yang bisa langsung turun ke mahasiswa. Jadi mahasiswa tuh nggak kayak ini aku gimana sih kuliah tuh, aku harus ngapain sih, terus ini tugas gimana sih, apalagi mahasiswa baru ya, karena kan mereka ibaratnya mahasiswa baru masuk, adaptasi sosialnya tiba-tiba langsung online, jadi kan kasihan gitu kan ke mereka. Jadi menurut aku harus lebih banyak birokrat atau enggak dari organisasi itu langsung terjun ke mahasiswa. Jadi mereka tahu, oh kalau mau nanya keuangan ke sini nih, oh mau nanya tentang akademik ke sini nih. Terus oh kalau misalnya aku ada ujian susulan harus ke sini, terus aku mau bimbingan harus ke sini, pengajuan judul harus ke sini. Jadi lebih jelas lagi aja sih. Dan menurut aku kemarin tuh dari sistem dari yang kampus itu jatuhnya birokrasi jadi bolak-balik. Biasanya tuh kan kalau kita langsung, misalnya kita DPP kita udah bayar tapi nggak keakses, itu kita tinggal ke bagian keuangan, itu diproses sudah selesai. Cuman kalau sekarang nggak, dari keuangan nanti kita harus ke akademik dulu, udah kita harus ke KSBA dan segala macam, jadi agak kurang jelas gitu. Jadi lebih terstruktur kalau sekarang tuh lebih kayak ya apa ya, kita jadinya ngawang gitu loh. Bingung mau kemana sebenarnya gitu. Karena kadang dilempar juga, oh ini harusnya ke bagian ini, oh ini harusnya ke bagian ini gitu. Paling itu aja sih kalau kritik overall sih udah oke. Cuman kalau untuk bantuan mungkin itu bukan urusan kita ya sebagai mahasiswa. Cuman pengennya kan kita sebagai mahasiswa juga butuh keringanan juga, apalagi kita kan pernah tahu kondisi orang tuanya atau kondisi kondisi orangnya di saat pandemi ini kayak gimana. Ini menjadi pembelajaran sebenarnya ya. Dan ini kalau tadi kan udah menyampaikan ya bahwa kritikan ini memang suatu luar biasa banget nih Kak Presta gitu ya, punya solusi-solusi, dan ini memang harus didengarkan karena untuk memudahkan mahasiswa ya, khususnya maba itu yang terasa banget. Maba dan mahasiswa tingkat akhir kayak saya. Jadi kayak kemarin tuh gimana tuh? Bingung kayak ini kita bayar skripsi, terus udah skripsi ini kita harus input judul kemana sih? Terus ternyata webnya tuh beda sama dimana kalau kita akses jadwal kuliah. Itu beda, dan kita kan ada beberapa web kan. Jadi kayak LMS buat kita belajar mengajar, udah gitu ada web kita buat unduh jadwal. Terus ternyata ada akses ada web yang diakses buat kayak pengajuan skripsi apa segala macam. Nah itu tuh kurang dikomunikasiin, jadi kita untuk aku gitu khususnya mahasiswa tingkat akhir tuh bingung pas udah update nih judulnya, kayak ini udah ke input belum ya? Ini kita udah bakal fix dapat jadwal sidang belum ya, kayak gitu. Jadi ya kurang komunikasi sama mahasiswa aja sih, kurang deket lah sama mahasiswa. Kalau kata aku gitu. Sebenarnya dari Unpas sendiri tuh udah ada hotline yang bisa dihubungi. Ada Cuman ya itu tadi ya kalau kita ngelihat bahwa itu pengakraban ke mahasiswa itu belum sampai dapet ya. Ini jadi harus koreksi juga ya. Mudah-mudahan nanti Unpas makin lama makin membaik lah gitu ya komunikasinya gitu, biar komunikatif gitu kan. Nah Kak, tadi Kakak dengar juga memang mahasiswa skripsian gitu ya, mahasiswa akhir ya, yang dimana bentar lagi akan jadi gelar sarjana, amin gitu ya. Nah ini kendala-kendala tadi udah Kakak sebutkan, kayak misalnya judul ya, itu sangat banyak prosesnya gitu ya Kak. Nah kesan Kakak gini, berharapan Kakak gitu ya, apalagi kan bentar lagi mau ada rencana wisuda gitu. Nah ini Kakak pinginnya kalau bisa secara online apa offline gitu? Kayaknya offline dong kalau wisuda. Gimana? Sebenarnya sidang juga sidang tuh sebenarnya lebih terpacu adrenalinnya tuh kalau offline kan sebenarnya. Kalau online tuh kayak udah sidang udah ya, kayak udah gitu. Kalau mungkin ini untuk pandanganku, nanti kalau ada yang nonton misalnya mahasiswa alumni misalnya gitu yang di atas sosokan banget nih katanya pengen sidang offline, nggak, cuman kan beda gitu rasanya. Kayak kemarin aku 2 kali sidang tuh, kayak sidang KKPT sama sidang UP kayak cuman udah gini. Aku nggak tahu memang karena sidangnya sebenarnya memang seperti itu atau karena kita online gitu kan. Terus harapan aku sih pengennya sebelum lulus tuh pengennya ada tatap muka dulu sih sama dosen sama teman-teman ketemu. Karena kan kalau kita udah sidang akhir
terus online, ya udah nanti kita belum tentu bakal ketemu sama teman-teman lagi yang dari luar kota gitu, dari mana ya walaupun misalnya nanti wisuda offline pun belum tentu mereka ikut, ya kan? Karena kan wisuda jatuhnya terserah kita mau ikut apa nggak diwajibkan gitu sebenarnya. Jadi harapan aku tuh pengennya sebelum aku lulus tuh ya pengen ada tatap muka dulu pertamanya, terus ya bimbingan offline pengennya, terus udah gitu aku pengen ada akses perpus juga sih, karena perpus ditutup. Jadi aku kemarin buat referensi buku pun susah gitu. Jadi ya banyak kendala gitu dalam penyusunan skripsi. Udah gitu yang terakhir udah pokoknya intinya pengen wisuda offline. Gak tau gimana caranya, pokoknya pengen wisuda offline. Soalnya aku lihat kayak yang menurut aku tuh yang ditunggu-tunggu kita tingkat akhir tuh ya wisuda. Iya. Ya maksudnya itu momen pencapaian terakhir aja gitu. Ya kalau misalnya kita nggak lanjut ke S2 dan ke S3, S1 tuh udah kayak belas banget gitu buat kita wisuda kan. Jadi aku pengennya udah pengen wisuda offline. Gak ngerti, pokoknya pengen wisuda offline, pengen ketemu teman-teman, pengen kumpul, pengen kayak sharing, pokoknya pengen kayak dulu lah, pengen kayak balik normal. Pinginnya kita dalam keadaan yang pandemi ini mudah-mudahan ya bisa kembali lagi seperti normal sedia kala. Tapi kakak sepakat nggak sih kalau misalnya sidang akhir nih kita tuh offline gitu, jadi kan terasa banget ya sensasinya. Aku setuju. Setuju ya. Aku setuju. Nah ini kalau misalnya para dosen juga para ini ya. Aku setuju. Iya kan. Soalnya gini loh, kayak kemarin tuh malah jadinya ada miscommunication antara waktu pas sidang tuh kita udah ngejelasin panjang lebar, udah presentasi, ternyata jaringan kita jelek, jadi nggak kesampaian tuh presentasi kita ke dosen penguji. Jadinya kita harus ngulang lagi, walaupun memang sebenarnya nggak senervous kalau offline kali ya. Kadang kan kita juga presentasi depan kelas aja kadang deg-degan gitu kan, kadang gemetar. Cuman menurut aku jadinya sayang di kita gitu. Jadi apa yang kita udah sampaikan sebelumnya jadinya nggak kecerna baik, malah takutnya jadi ada miscommunication gitu. Kalau langsung kan enak gitu, mereka ngerevisinya enak, kita presentasinya enak gitu, dan kayak kerasa aja oh nih kita udah sidang akhir gitu. Udah terasa adrenalin gitu ya. Jadi kita sebelum kita SIKOM atau apa gitu ya Sediana, kita ngerasain wah ini loh ternyata sensasinya. Iya. Karena kita kan memang kalau komunikasi itu kan 3 kali sidang ya. Iya, 3 kali sidang. KKPT, UP sama sidang akhir sarjana. Dari 2 ini tuh sidang KKPT sama sidang UP tuh aku nggak ngerasa kayak aku udah sidang. Cuman kerasanya tuh karena semua update aja. Update kayak ngucapin selamat, congratulations gitu kan, udah sidang, udah SUP, udah SKKPT. Cuma kerasa di situ doang. Cuma setelah sidangnya nggak, udah sidang, tinggal revisian, tinggal lanjutin, kayak nggak ada apa gitu. Greget ya? Gitu. Iya, greget ya. Nah ini kan kita tadi udah bahas-bahas tentang kuliah online Kak. Nah karena kita ini pertemuan juga ya sebagai salah satu hal yang luar biasa juga, boleh dong Kak sampein gitu ke teman-teman kita yang nonton hari ini gitu ya, untuk bisa nyampein beberapa kata-kata motivasi atau harapan untuk semangat lah kuliah online ini gitu. Jangan menyerah dan pantang semangat seperti saya yang sedang skripsian gitu. Iya, sama kan kita skripsian kita. Agak pusing kan kalau online. Kalau buat adik-adik yang terutama 2020, karena kan 2020 itu belum ketemu banget nih sama teman-temannya kan. Jadi menurut aku gunain media sosial dengan sebaik-baiknya, maksudnya cari teman kalian sebanyak-banyaknya yang sekelas, mau yang nggak sekelas, seangkatan, cutting, adik tingkat. Pokoknya usahain media sosial itu kalian gunain sebaik-baiknya. Terus menurut aku kuliah online yang bener sih, maksudnya yang bener aku ngerasain sih memang nggak fokus ya. Cuman menurut aku sayang banget karena ilmunya nggak nerap. Bener. Dan kita bayar full, gak ada potongan. Ini menurut aku sayang banget kalau misalnya nggak ngegunain fasilitas Zoom apa segala macam dalam belajar mengajar untuk main-main itu. Jadi sayang banget kalau kalian nggak benar-benar. Udah gitu nanti kalau misalnya udah rencana kan nanti mau ada kuliah tatap muka lagi nih. Iya. Manfaatin sebaik-baiknya kalian ke kantin, ke perpus, makan pentol, nongkrong di Indomaret ya, bener. makan sate. Udah gitu kalian nongkrong di apa sih ya, depan itu pelan-pelan itu tangga itu apa? Pokoknya kalian nongkrong di sekitar kampus, puas-puasin, karena yang bikin kangen kuliah itu adalah itu. Kalian nanti nggak akan apa ya? Karena aku motivasi kuliah itu bukan mau belajar sebenarnya, memang ketemu teman-temannya aja. Ketemu teman-temannya karena seru, maksudnya lebih enak, lebih sharing kan, karena kuliah itu sharing benar. Bukan kayak kita nerima pelajaran doang kayak sekolah gitu kan. Terus nongkrong di kosan temen, sampai tidur nunggu jam kos, makan di kontrakan kayak aku. Suka ngikut di kontrakan teman-teman aku, makan tidur
pokoknya itu yang bikin kedekatan banget. Iya, kangen banget ya. Iya. Wah, Tapi awal-awal aku juga ini loh, apa namanya? gimana tuh? Zoom juga gitu kan sama Iya, teman-teman. Zoom. Awal-awal kayak seneng gitu kan Zoom. Benar. Terus apa kayak ngebahas, kita nggak akan meet up nih kayak gitu-gitu kan, karena waktu itu kondisinya nggak memungkinkan untuk ketemu kan. Benar. Jadi kita Zoom, terus lama-lama bosan juga sih Zoom. Akhirnya salah satu yang dari luar kota dan ke Bandung kita meet up. Walaupun tetap protokol kesehatan, awal-awal tuh kayak kita kan ibaratnya kita ketemu teman dekat pun musuh ya. Awal-awal kan, karena kita nggak tahu dia kemana apa segala macam. Pokoknya masih separno itu gitu kan. Tapi untuk sekarang pokoknya karena lagi ada kelonggaran, pokoknya manfaatin waktu ketemu sama teman-teman. Udah pokoknya aku cuma nitip itu aja. Sosialisasi, cari referensi teman yang banyak, cari relasi bener, cari relasi teman yang banyak. Udah gitu pokoknya puas-puasin lah di kampus, karena 4 tahun tuh nggak kerasa. Iya kan, benar-benar nggak kerasa banget. Sedangkan SMP SMA 3 tahun tapi kerasa banget ya. Iya, karena tertekan karena UN kan, kita kan UN. Terus Benar. tertekannya tuh banyak mata pelajaran yang nggak kita suka tapi harus kita jalanin. Iya, benar. Kalau kuliah kan itu jurusan pilihan kita. Jadi mau nggak mau, lu suka nggak suka, ya lu harus jalanin gitu. Iya kan? Iya. Jadi menurut aku udah manfaatin 4 tahun itu nggak kerasa, seru. Dan sebelum kalian menuju real life, maksudnya kalian dunia kerja, nanti nikah apa segala macam, sebelum itu kalian manfaatin waktu di kuliah. Itu cuma itu aja sih. Good luck buat teman-teman 2021 ya. Iya, benar. Coming soon. Nah, ini luar biasa banget ya, banyak banget wawasan kita juga gitu kan, karena kita udah di dalam fase yang dimana udah down banget gitu, karena bosennya itu. Tapi dengan munculnya kakak sebagai duta kampus ini kan, untuk memberikan pandangan dan juga kita sharing-sharing tadi, ngobrol-ngobrol santai. Nah, sebelumnya makasih banyak loh kak udah nyempetin waktu di podcast pertama kita ini. Yang pastinya teman-teman, ini bakalan ada podcast selanjutnya dan akan menghadirkan orang-orang yang sangat kece-kece abis. Jadi ditunggu terus ya podcast dari BPPTM TV. Dan untuk itu teman-teman, sampai jumpa. Boleh dong kak? Sampai jumpa teman-teman.